Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syariatul Husna dari kelas 12 Kimia Industri 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan diagram alir proses pembuatan kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan seperti kecap, tahu, dan tempe. Kedelai yang dibudidayakan terdiri dari dua jenis. Pertama, Glycine Max atau kedelai putih yang bijinya berwarna kuning agak putih atau hijau, biasanya untuk membuat tahu dan tempe. 2. Glycine Soju atau kedelai hitam yang bijinya berwarna hitam, biasanya untuk membuat kecap. Minyak kedelai yang diperoleh melalui beberapa tahapan proses pembuatannya memiliki kandungan yang bergantung pada jenis dan keadaan iklim tempat tumbuh. Minyak ini terdiri dari trigliserida sebesar 90-95% dan sisanya adalah fosfatida, asam lemak bebas, sterol, dan tokoferol. Manfaat minyak kedelai. 1. Dalam industri makanan, minyak kedelai cair digunakan sebagai komponen makanan olahan seperti minyak goreng, margarin, shortening, mayonnaise, dan berbagai minyak penyedap rasa. 2. Dalam industri kimia, salah satu ekstrak dari sedimen minyak kedelai berupa lecitin dapat digunakan sebagai antioksidan, peningkat warna, katalis, pengemulsi alat bantu penggilingan, dan pengubah viskositas dalam cat dan tinta. 3. Dalam bidang kesehatan, berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, mencegah Alzheimer, merangsang pertumbuhan rambut yang sehat, menjaga pertumbuhan tulang, melindungi mata, baik untuk jantung, mencegah anemia, mencegah gejala menopause, dan mencegah kanker. Nah, sekarang adalah diagram alir proses pembuatan kedelai. Proses diawali dengan biji kedelai yang kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan atau feeder. Biji kedelai kemudian diumpankan menuju magnetic separator untuk dihilangkan pengotor-pengotor logamnya seperti paku maupun kawat. Kedelai yang bersih dari logam kemudian diumpankan menuju ke vibrating screen untuk dibersihkan dari pengotor tanah, ranting maupun batuan-batuan kecil. Rangkaian dari magnetic separator dan vibrating screen masuk ke dalam tahap cleaning. Kedelai yang bersih dari pengotor tanah, ranting maupun batuan kecil dimasukkan ke dalam roll crusher. Di sini tujuannya adalah untuk memisahkan biji kedelai dari kulit ari. Dari roll crusher, kedelai yang bersih dari kulit ari diumpankan menuju ke horizontal softener yang bertujuan untuk melunakkan kedelai. Proses pelunakan terjadi pada suhu antara 70-80 derajat Celcius selama 15-30 menit. Dari horizontal softener ini diperoleh kedelai yang lunak. Kemudian diumpankan menuju ke flaker mesin yang bertujuan untuk mengubah biji kedelai lunak menjadi serpian kedelai. Selanjutnya, serpian kedelai dari flaker mesin kemudian diumpankan ke single screw extruder yang bertujuan untuk mengubah serpian kedelai menjadi granular berpori. Granular berpori dari single screw extruder diumpankan ke screw press. Di sini granular berpori ditekan dan dihasilkan minyak kedelai mentah dan ampas. Minyak kedelai mentah kemudian diumpan ke proses degamming atau yang biasa disebut dengan reaktor degamming yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar fosfatida protein maupun sejumlah ion logam dengan bantuan asam fosfat. Minyak hasil degamming selanjutnya dialirkan menuju ke reaktor selanjutnya, yaitu reaktor neutralizer yang bertujuan untuk mengurangi kandungan asam lemak bebas maupun sejumlah logam yang masih terikut dari proses sebelumnya dengan bantuan NaOH. Penambahan NaOH pada minyak bertujuan untuk mengurangi kadar asam lemak bebas melalui reaksi saponifikasi. Jadi,
Pada reaktor netralizer ini terbentuk sabun. Nah, sabun yang terbentuk kemudian dicuci menggunakan H2O yang tujuannya untuk mengeluarkan sabun agar nanti lebih mudah dipisahkan dari minyak. Minyak hasil netralisasi kemudian diumpankan ke reaktor berikutnya, yaitu bleaching, yang bertujuan untuk memucatkan warna minyak atau menghilangkan warna minyak yang tidak diinginkan dengan bantuan Fuller Earth atau activated carbon. Minyak hasil bleaching kemudian dialirkan menuju ke proses berikutnya, yaitu reaktor deodorisasi, yang bertujuan untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan dengan bantuan uap air. Minyak hasil dari deodorisasi kemudian masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap filtrasi, bertujuan untuk menyaring pengotor-pengotor yang masih terikut dari proses sebelumnya untuk memastikan minyak yang dihasilkan benar-benar bersih dari pengotor proses sebelumnya. Dari proses filtrasi, didapat minyak kedelai yang kemudian disimpan di dalam storage atau penyimpanan, yang nantinya akan diproses lebih lanjut dan kemudian akan didistribusikan ke konsumen.